Lat mana Lat? Tadi cari-cari, sekarang saya cari lagi. Berarti antum itu orang hebat, dicari-cari kan? Pimpin takbir dulu. Semangat ini. Sekali lagi. Masya Allah, alhamdulillah. Supaya nggak ngantuk. Saya kalau duduk ngantuk juga nanti. Jadi strategi juga. Alhamdulillah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Materi kita yaitu nyala lagi. Banyak lagi. Ada yang balik baterainya. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Ada plus disk. Ada plus disknya ya. Alhamdulillah. Baik, sistematika wahyu sebagai landasan ideologi dan jati diri Hidayatullah. Kita tidak bahas jati diri seluruhnya karena itu kalau di halaqah itu berapa kali pertemuan itu. Kita singgung-singgung sedikit aja. Yang kita singgung jati diri kita yang pertama yaitu sistematika wahyu. Sebelum sampai atau kita lanjutkan, kita mereview dulu. Ini rata-rata sudah marhala ula semua ya. Ada yang belum marhala ula ya? Sudah semua kan? Ini mereview dulu ya. Dalam sistematika wahyu kita membahas 5 surat ini. Sudah kita hafal semua lah. Al-Alaq, yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Mudaththir, dan terakhir Al-Fatihah. 3 surat yang pertama yang diturunkan, Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, itu dikenal dengan proses internalisasi. Internal maksudnya di dalam. Proses pembentukan diri kita, karakter kita, habit kita, kebiasaan kita, dan seterusnya. Intinya bagaimana memproses diri kita. Itu 3 penggalan surat yang pertama kali turun. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil. Kemudian 2 surat yang terakhir, Al-Muzammil dan Al-Fatihah, itu adalah tahapan atau proses eksternalisasi. Eksternal itu artinya keluar, ekspansi, ya. Mengajak orang untuk melaksanakan bagaimana bisa proses internalisasi itu juga dilakukan juga. Jadi dalam sistematika wahyu itu ada dibagi dalam 2 tahapan. Tahapan internalisasi dan eksternalisasi. Ya. Jadi ini ringkasan untuk materi marhala ula kemarin. Proses-proses ini harus kita lalui. Semua harus kita lalui. Tidak boleh kita internalisasi dulu lah, tidak perlu eksternalisasi. Tidak. Ini adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipilah-pilah secara parsial. Ya. Atau kita eksternalisasi dulu lah, internalisasi nanti. Tidak.
Jadi semua simultan, berjalan simultan dan berkesinambungan. Proses internalisasi tetap jalan, proses eksternalisasi juga harus jalan. Masing-masing 100%, 100%. Tidak bisa dibagi 50%, 50%, tidak bisa. Semua 100% dan 100%. Nah, ini adalah tahapan menuju kepada ya membangun visi kita, membangun peradaban Islam. Nah, sekarang ada pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Nah, biasanya kan ditanya dulu, baru dijawab. Sekarang saya mau jawab pertanyaan nanti dulu. Ini kakaknya dari Lahat ini. Nah, pertanyaannya seperti ini, Mas. Gampang saja. Ini tidak menentukan lulus atau tidak lulus ya. Nah, jangan khawatir. Kalau salah juga tidak apa-apa juga. Limadha khamsu suratun faqat? Kalau Anda bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Jawabannya. Pertanyaannya tidak apa-apa bahasa Arab. Persoalannya tidak tahu apa artinya, itu yang menjadi persoalan. Nah, itu. Oh, pertanyaannya tidak jelas ya? Kurang jelas. Limadha khamsu suratun faqat? Mengapa hanya 5 surat saja? Nah. Ini kan 5 surat ini. Ini 5 surat. Nah, kenapa kok 5 surat saja? Memang satu Al-Quran berapa surat? 115. Berapa ayat? 3.000, korupsi lagi. Banyak yang dikorupsi, separuh lebih itu. Waduh, ini ayat jangan dikorupsi ya. Bahaya. 1.000 mah. Nah, iyalah, segitulah. Dari sekian banyak ayat, sekian banyak surat, kenapa kok 5 saja yang dijadikan atau yang menjadi prioritas utama bagi hidayah itulah dalam sistematika wahyu? Mengapa? Jawab dulu, Bang Dino. Alah, dari tadi antum saya tanya. Jangan pura-pura enggak tahu. Iya. Masa menurut? Ya. Nah. Kenapa? Kalau dia 30 surat, 14 surat, kebanyakan. Oh gitu ya. Cocok. Itu asli Palembang itu begitu. Jawabannya praktis, singkat, sudah. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele juga. Sama lebih cepat, lebih bagus, dan tidak bertele-tele gitu ya. Kenapa 5 surat? Sudah cukup ya? Oke. Kalau anggota DPW itu sudah selesai, sudah tamat, sudah bisa jawab. Makanya DPD ini yang ditanya. sudah digaransi, sudah selesai itu. Jadi kenapa 5 surat yang diturunkan oleh Allah SWT dari sekian banyak surat, 100 lebih surat, hanya 5 saja yang oleh hidayah itulah dijadikan kajian intens, 5 surat tadi. Jawabannya adalah karena 5 surat itu menjadi kerangka dasar atau pola dasar. Artinya seluruh isi Al-Quran itu
sudah tercover oleh 5 surat itu. Ya. Jadi ketika berbicara tentang akidah, maka rujukannya adalah surat Al-Alaq. Ketika berbicara tentang aplikasi Al-Quran, idealisme, akhlak Qurani, dia merujuk kepada Al-Qalam. Ketika berbicara ibadah syariah, maka dia akan merujuk kepada Al-Muzammil. Ketika kita mengajak orang berdakwah, tandang ke gelanggang, mempraktekkan Islam, itu merujuk kepada Al-Mudaththir. Dan ketika kita mau membangun peradaban Islam, puncak daripada tujuan kita semua ini adalah dengan Al-Fatihah. Dan ayat-ayat yang lain itu, isi Al-Quran ya sekitar itu. Sekitar 5 materi pokok itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang surat Al-Fatihah. Dikenal sebagai Ummul Kitab. Induknya Al-Quran. Artinya Al-Fatihah itu sudah menjadi rangkuman seluruh isi Al-Quran. Artinya kita berbicara Al-Quran, ya cukup surat Al-Fatihah. Artinya surat-surat sebelum surat Al-Fatihah itu otomatis istilahnya ada penggalan-penggalan itu. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir itu diringkas satu menjadi satu kesatuan yang utuh oleh surat Al-Fatihah. Jadi dia kerangka dasarnya di situ. Jadi ketika kita berbicara ayat lain itu rujukannya pasti ke sini. Ya. Ke sistematika wahyu. Itulah kenapa yang dikaji oleh Hidayatullah itu 5 surat itu. Bukan berarti surat-surat yang lain, ayat-ayat yang lain itu tidak dikaji. Jangan salah persepsi ya. Jangan salah paham. Tidak seperti itu. Tapi itu 5 surat ini menjadi kerangka dasarnya. Karena nanti itu ada pertanyaan juga. Kenapa sih Hidayatullah itu kok Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah? Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah. Mana surat Al-Habnya? Mana surat Al-Kafirunnya? Mana Al-Baqarahnya? Nah kan itu terus. Jadi setelah ini antum semua sudah harus bisa menjawab ketika ada orang yang mempertanyakan itu. Nah, kalau tidak bisa menjawab, marhala ula lagi. Ya, baik. Mati, lampu mati kah? Kenapa tuh? Baterainya habis ya, Pak Gubernur? Ini laptopnya mati juga. Nah, baik. 3 perspektif dari sistematika wahyu. Ya. Ada 3 perspektif. Perspektif itu sudut pandang sistematika wahyu. Yang pertama, dia adalah perspektif dari segi syariah, dari segi kajian. Dari segi kajian. Yerosia. Yang kedua adalah dari perspektif aplikasi tadbikiyah. Dan yang ketiga adalah dari segi manhaj atau manhajiyah. Jadi sistematika wahyu itu bisa dilihat dari sisi 3 perspektif itu, sudut pandang itu. Nah, bagaimana dengan yang pertama? Dari sisi kajian, sistematika wahyu itu bisa dikaji, baik kata per katanya, perlagawinya, ditadaburinya, kemudian ditafsirkan, kemudian direnungkan. Itu dari sisi kajian. Dan kita harus melakukan itu. Kalau Ustaz Gopar tadi menyampaikan, itu sejak dulu almarhum melakukan itu yang namanya Iqra' bismi rabbik. Jadi kalau waktu perpindahan dari beliau sudah meninggal, Karang Bugis itu dirubah,
fungsinya. Itu buku-buku beliau itu semua sudah dibaca semua. Sekian ratus buku itu semua dibaca semua. Ya. Apa buktinya? Sudah dibaca, setiap buku yang dibaca ditandatangani beliau. Dan selalu dalam setiap buku itu ada coret-coretan. Halaman berapa gitu ada coretannya. Itu adalah sebagai pembanding pemikiran beliau terhadap buku itu. Jadi buku itu sebagai diajak dialog. Kalau dia tidak benar, beliau kasih catatan pinggirnya jadi coret-coret. Oh, harusnya begini nih, tidak seperti ini nih yang ditulis itu. Seperti itu. Jadi dari sisi itu beliau sudah lakukan. Kemudian rujukan daripada sistematika wahyu itu beliau membaca, mengkaji sebuah tafsir yang namanya tafsir Sinar. Cari-cari juga di Google juga jarang juga. Tafsir Sinar itu karangan orang Indonesia, Buya siapa saya lupa namanya. Itu adalah tafsir yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan asbabun nuzulnya, urut-urutan turunnya. Nah, itu yang beliau kaji. Jadi sistematika wahyu itu tidak hanya sebatas sebagai konsumsi otak kita, dihafal saja. Tidak, dia harus dikaji terus. Dikaji itu Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah itu dikaji terus menerus. Sehingga kita bisa menemukan hal yang baru. Hal-hal yang lain daripada yang lain. Dan itulah kekayaan intelektual di Hidayatullah itu. Sehingga almarhum itu di mana-mana diskusinya adalah tentang sistematika wahyu itu. Baik dalam forum resmi maupun tidak resmi, formal maupun informal. Dan konsep ini bisa ditawarkan. Ada ketika di Kendari atau di Sulawesi Tenggara ya, di mana tepatnya itu, Ustadz Anwari itu diundang untuk diskusi dengan kelompok-kelompok harako yang lain. Salah satunya ide itu. Ketika Ustadz Anwari menjelaskan tentang sistematika wahyu, sebenarnya ini sudah dibaca, sudah dikaji oleh orang-orang pada umumnya. Tetapi ada dimensi-dimensi lain yang bisa disampaikan oleh beliau sehingga orang itu merasa ini sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Tidak pada sebagaimana umumnya. Sehingga ketika sistematika wahyu itu dikaji, ditadaburi, direnungi, maka dia akan menjadi sebuah kajian yang menarik. Nah, dan itulah yang selalu dilakukan oleh almarhum awal-awal berdirinya pesantren itu. Ada namanya itu forum, bisa di Karangbugis, bisa di Gunung Tembak, mengumpulkan itu santri-santri awal, diskusinya tentang sistematika wahyu. Referensinya banyak, ada dari majalah, dari koran, intinya bagaimana membedah ini sistematika wahyu. Nah, kajian-kajian ilmiah seperti ini itu harus selalu dikembangkan. Bagaimana mendiskusikan, bagaimana pengalamannya dalam bersistematika wahyu dan seterusnya. Bagaimana perenungannya, apa hasilnya dan seterusnya. Itu perlu di-share, perlu dibudayakan. Itu dari sisi kajian. Kemudian perspektif yang kedua adalah dari sisi aplikasi atau tadbiqiyah. Nah, inilah yang penting. Bahwa sistematika wahyu tidak hanya sebagai batas kajian saja yang didiskusikan di forum-forum ilmiah, di seminar, diperdebatkan dan lain sebagainya. Tidak. Dia harus diaplikasikan. Perspektif tadbiqiyah itu adalah bagaimana sistematika wahyu itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kan pernah kita dengar ketika sebuah diskusi berbicara tentang Islam, itu yang menyampaikan itu luar biasa. Bahwa Islam itu menjamin keamanan, kesejahteraan, kemudian ketentraman, kedamaian, keselamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang terpakau
Orang terkesima dengan penjelasan itu. Tapi ketika pada giliran pertanyaan, di mana itu bisa ditemukan sekarang? Itu menjadi persoalan yang besar. Mana yang disampaikan itu yang seperti itu Islam? Ketika sampai pada tingkat tataran mana wujud sebenarnya itu hari ini? Terdiam. Itulah yang terjadi hari ini. Bahwa Al-Quran itu menjadi kajian-kajian yang didiskusikan. Tiba gilirannya, mana aplikasinya, semua orang pada diam. Kalau berbicara orang yang secara intelektual, secara pemikiran, menguasai Al-Quran itu banyak. Tapi realitasnya ketika berbicara tentang aplikasi, orang si kaliber ahli tafsir pun, yang membuat kitab tafsir pun, itu anaknya tidak menutup aurat. Ikhwan-ikhwan sudah tahu ya siapa itu. Beliau menulis sebuah tafsir. Ya, tafsir Al-Quran. Dan mungkin kita membacanya. Tapi ketika berbicara aplikasi, untuk keluarganya, anaknya itu tidak menutup aurat. Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu